Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu tatap muka walaupun melalui video seperti ini. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, nama Nikita Putri Rahayu, nomor NIM 211121079. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah, NIM 211221096. Perkenalkan, nama saya Kevin Budi Nugroho, nomor NIM 21122211112. Nama saya Trisidias Paulupi dengan NIM 2112104. Saya Putri Alfi Asi dengan NIM 211221088. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang sejarah dakwah Nabi Nuh. Apa sih yang dibahas? Yang dibahas yaitu 1. Deskripsi kegiatan dakwah Nabi Nuh. Yang kedua, deskripsi kondisi mat'u. Yang ketiga, respon mat'u terhadap dakwah Nabi Nuh. Yang keempat, dampak kegiatan dakwah Nabi Nuh di masyarakat. Yang kelima, analisis kekurangan dan kelebihan kegiatan dakwah. 1. Deskripsi kegiatan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi keempat utusan Allah. Nabi Nuh menerima kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu, biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama Allah. Mereka kembali musyrik, meninggalkan kebajikan dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Menurut mereka, berhala mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir dan melihat alam semesta ciptaan Allah dan juga sebagai bukti atas kekuasaan dan keesaan Allah. Nabi Nuh juga memberikan kabar akan ada ganjaran berupa surga dan kenikmatan bagi mereka yang beramal soleh dan balasan neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah selama 500 tahun. Meskipun demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Para pengikut beliau kebanyakan orang miskin dan golongan ekonomi yang lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Jika Nabi mengajak beribadah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Setelah dakwah yang disampaikan menemui jalan buntu dan pengikutnya tidak bertambah, Nabi pun mengadukan kepada Allah dengan berdoa. Allah mengabulkan doa Nabi dan memberi petunjuk agar membuat perahu yang sangat besar. Dengan perahu itu, Nabi dan pengikutnya selamat, sedangkan kaum yang ingkar akan tenggelam dengan banjir yang sangat besar. Deskripsi kondisi mat'u. Yang pertama, masyarakat berangsur-angsur melupakan ajaran agama. Yang kedua, meninggalkan kebajikan dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Yang ketiga, berhala-berhala dipertuhankan dan dipercaya mempunyai kekuatan gaib yang mampu menolong mereka. Yang ketiga, respon mat'u terhadap dakwah Nabi Nuh. Respon tersebut meliputi 1. Menyombongkan diri, 2. Menghindar dari dakwah Nabi, 3. Tidak percaya dengan Nabi, 4. Menentang dan mengejek Nabi. Dampak kegiatan dakwah Nabi Nuh di masyarakat. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada umatnya kurang membuahkan hasil. Pengikut beliau hanya sedikit, yaitu kurang lebih dari 100 orang. Karena umat beliau banyak yang ingkar, dari keingkaran tersebut Allah memberikan azab.
yaitu berupa banjir yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun orang yang selamat dari azab tersebut. Yang kelima yaitu analisis kekurangan dan kelebihan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kekurangannya, umat Nabi Nuh banyak yang menentang agama beliau, jadi tidak mengikuti agama beliau. Untuk yang kedua yaitu kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu kesabaran Nabi Nuh dalam mengajak kaum untuk beriman kepada Allah. Beliau melakukan banyak cara agar kaumnya mau beriman kepada Allah. Banyak cara yaitu seperti Nabi Nuh melakukan dakwah siang dan malam, dan melakukannya secara terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, jangan lupa kasih nama serta NIM ya. Terima kasih karena sudah menonton video dari kelompok 1. Selanjutnya, saya sebagai moderator dan saya mewakili dari teman-teman kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.